Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi salam jumpa dengan saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur kali ini saya bisa berbagi berkat firman Tuhan lagi kepada saudara dari sekitar Capitol Building, dan di belakang sana kalau saudara bisa lihat di sana ada monumen nasionalnya Amerika, saudara. Dan kalau sudah bicara tentang Capitol Building dan juga National Monument, maka saudara tahu saya ada di mana? Saya ada di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur bahwa saya melalui kesempatan ini bisa berbagi berkat kepada saudara. Ada dua tempat yang sangat luar biasa di kota Washington DC yang sudah saya tunjukkan tadi. Namun yang mau saya bahas adalah seputaran Capitol Building di belakang saya ini, saudara-saudara. Menarik bahwa saudara tahu bahwa semua presiden Amerika yang meninggal tentunya akan disemayamkan di dalam gedung ini, saudara-saudara. Tetapi menarik, dalam sejarah Amerika Serikat, saudara-saudara, ada 4 orang rakyat biasa, yang orang sipil lah katakan begitu, yang sangat dihormati. Dan saudara tahu salah satunya siapa ketika dia meninggal dan disemayamkan di gedung itu? Salah satunya adalah almarhum pendeta Billy Graham. Nah, saya sangat bersuka cita ketika menonton video di mana hamba Tuhan almarhum pendeta Billy Graham disemayamkan di Capitol Building, saudara-saudara. Dan saya sebagai hamba Tuhan juga mau mengingatkan kita bahwa memang orang yang melayani Tuhan, saudara-saudara, adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Spesial di mata Tuhan. Mungkin sebagai hamba Tuhan, ya saya dan pendeta-pendeta yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, kita tidak diberi kesempatan atau kepercayaan seperti almarhum pendeta Billy Graham yang sangat dihormati dan jenazahnya disemayamkan di gedung itu. Tapi yang saya mau bilang sama saudara, andai kata saya dan saudara tidak mendapatkan kesempatan seperti almarhum pendeta Billy Graham, bahkan mungkin ada di antara saudara yang berkata, enak pendeta Billy Graham bisa disemayamkan di sana, tapi kenapa kami sejak kami kenal Tuhan tantangan tambah banyak, orang maki kami, orang ejek kami, dan mungkin ada sejumlah saudara yang mengalami itu. Saya secara pribadi pun sebenarnya mengalami hal yang sama, yang mirip ketika saya bertobat, orang hina dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang sama saudara, andai kata Anda tidak dihormati, tapi ingat satu ayat di dalam Yohanes 12 ayat 26 mengatakan, barang siapa yang melayani aku, kata Yesus, ia akan mengikut aku. Dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Tapi yang paling menarik, Yesus berkata begini, barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Kita bersyukur bahwa hamba Tuhan sekelas almarhum pendeta Billy Graham bisa dapat penghormatan luar biasa dari negara ini. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau Anda tidak ada dalam posisi itu, Anda tidak dapat kesempatan itu, Anda jangan berkecil hati. Sebab firman Allah menjamin bahwa semua orang yang melayani Tuhan, Anda akan dihormati Bapa. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan dari Amerika, saudara-saudara, dalam sebuah kisah, dia baru pulang pelayanan dari Cina, saudara, 40 tahun, dan dia berkorban habis-habisan demi pelayanan di Cina. Dan waktu dia pulang dari Cina ke Amerika, dia bersamaan dengan seorang selebritis Amerika yang baru selesai konser di Cina, saudara-saudara. Waktu dia mendarat di Amerika, dia melihat ada begitu banyak orang di bandara, dan di pikirannya ialah bahwa wow, ini sambutan meriah bagi dia. Ternyata saudara tahu, waktu dia turun dari pesawat tidak ada yang menyambut dia. Justru orang banyak itu adalah fans dari para artis itu, saudara. Sementara itu dia kecewa dan dia berkata, Tuhan, aku melayani Tuhan tapi tidak dapat penghormatan. Tapi Roh Kudus berbisik di hatinya, anakku, penghormatanmu bukan dari dunia ini, penghormatanmu dari sorga. Kiranya pesan firman Allah ini menyemangati Anda semua yang melayani Tuhan. Percayalah, Bapa menghormatimu bila engkau sungguh-sungguh melayani Dia. God bless you all. Shalom, salam jumpa dalam kasih Kristus. Sekali lagi bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur masih dari Amerika Serikat. Dan kali ini saudara-saudara, saya masih di California, di Los Angeles. Dan saya berada di Hollywood Hills.
Hollywood Hills ini adalah tempat yang menarik di mana ada tulisan Hollywoodnya. Dan di sini juga menyedot perhatian begitu banyak orang. Saudara bisa lihat sekeliling, ada mobil begitu banyak parkir sepanjang jalan di Hollywood Hills ini. Dan orang-orang mengabadikan foto, video. Di sana ada kota Los Angeles, saudara-saudara. Dan di sekitar Hollywood Hills ini, saudara-saudara, kalau saudara bisa lihat di video ini ada perumahan-perumahan yang bagus-bagus. Ini perumahan-perumahan yang mahal, perumahan-perumahan orang kaya, perumahan-perumahan selebritis, perumahan-perumahan dari orang-orang terkenal, saudara-saudara. Nah, jadi ternyata bahwa kalau kita bicara tentang orang-orang terkenal ini yang di dalamnya ada selebritis Amerika, kita tahu bahwa artis adalah kelompok orang yang akan melakukan apapun supaya mereka dikenal, saudara-saudara. Apapun, ya, sampai hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang negatif atau apa saja, yang penting mereka bisa terkenal. Tetapi tentu bukan hal negatif saja, karena ada artis tertentu juga yang untuk bisa dikenal, mereka bekerja keras, betul-betul menggali talenta mereka untuk melakukan yang terbaik, dan akhirnya mereka menjadi orang yang terkenal. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara sebagai orang Kristen dari sekitar Hollywood Hills ini, harusnya dunia itu mengenal saya dan saudara. Dunia mengenal saya dan saudara sebagai hamba-hamba Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Sebab Alkitab berkata dari buahnya lah kita tahu dia itu milik kepunyaan siapa. Kalau buahnya adalah buah kejahatan, buahnya adalah buah iri hati, buah dengki, buah pembunuhan, buah-buah kenajisan dan lain sebagainya, maka ketahuan bahwa itu bukan anak Tuhan. Tapi kalau buahnya adalah buah kebenaran, buah pertobatan, buah mengasihi, buah mengampuni, buah memenangkan jiwa, maka itu dari situ orang bisa kenal siapa kita, saudara-saudara. Karena itu Alkitab berkata kita harus jadi terang dunia. Dimanapun kita berada, orang melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik, dan disitulah mereka mengenal kita milik Kristus dan mereka mempermuliakan Bapa kita. Dan juga Yesus pernah berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu kamu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena dengan saling mengasihi, orang akan mengenal saya dan saudara sebagai murid-murid Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, bicara tentang terkenal, apalah gunanya seluruh dunia mengenal kita? Apalah gunanya kita bekerja keras untuk terkenal, tapi ternyata tidak dikenal oleh Tuhan? Siapa orang-orang yang dikenal oleh Tuhan? Orang-orang yang dikenal oleh Tuhan menurut firman Allah adalah orang-orang yang melakukan perintahnya, orang-orang yang sudah menerima Yesus, yang sudah dimeterikan dengan Roh Kudus dan melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Dia dikenal oleh Tuhan dan dia jadi berkat bagi dunia. Saya Pendeta Mel Atok dari Hollywood Hills, tempatnya orang-orang terkenal. Saya mau bilang bahwa kita harus dikenal untuk Bapa kita dikenal dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dari Hollywood Hills, saya Pendeta Mel Atok menyampaikan video ini, kiranya memberkati saya dan saudara. Sampai jumpa dalam video-video lain dari Amerika Serikat. God bless you all.